Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Tahukah Anda, tiap hari ribuan lembaga riset sains and teknologi di dunia ini terus berlomba-lomba mengembangkan berbagai jenis metode eksperimental terbaru berdasarkan cabang studi ilmiah yang mereka geluti. Ribuan laporan dan paten-paten terbaru selalu dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah internasional tiap pekan untuk diinformasikan pada seluruh umat manusia sebagai tambahan bahan pengajaran atau untuk digunakan pada implementasi teknologi yang sudah ada agar dapat bekerja lebih baik. Dari berbagai lembaga riset di dunia ini, salah satu departemen riset milik Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat adalah salah satu dari banyak departemen ilmiah yang rutin melakukan berbagai riset di berbagai macam bidang, seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh sekelompok tim ilmuwan Electronical Engineering yang dipimpin oleh Profesor Teknik Elektro yakni Steve Leb dan Profesor Teknik Mesin Immanuel E. Lensman, di mana mereka melaporkan temuannya ke jurnal IEEE Sensor pada 18 Januari 2024 ini tentang sebuah teknologi sensor bertenaga mandiri yang dapat memanen energi magnetis alami secara otomatis. Artinya, sensor ini dapat menghasilkan listrik tanpa bantuan energi pembangkit seperti halnya cahaya, layaknya yang digunakan pada panel surya, atau dari energi angin, atau dari cas energi seperti pada baterai isi ulang. Jadi, perangkat sensor pemanen magnetik ini benar-benar dapat memanen energi alami dari suhu, keadaan magnetik di ruangan, atau pada getaran dan apapun yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Artinya, seandainya nanti alat ini dapat dibuat dan diproduksi dengan daya yang cukup kuat, Anda dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, seperti pada kamera CCTV tersembunyi yang bisa Anda letakkan dimanapun, di hutan, di tengah laut, atau di ruang gelap, atau di gorong-gorong dan dimanapun, tanpa perlu suplai daya dari penyimpanan energi umum seperti baterai atau energi cahaya atau apapun. Jadi, alat ini murni dapat menciptakan daya secara fleksibel dari energi alami yang sederhana. Menurut Profesor Steve Leb, Profesor Teknik Elektro dan Ilmu Komputer MIT, timnya membangun perangkat revolusioner ini dengan sistem sensorik penginderaan suhu yang dapat mengumpulkan energi dari medan magnet yang dihasilkan di lingkungan terbuka. Ya, tahukah Anda, di sekeliling kita sebenarnya keadaan suhu atau udara-udara dan medan magnet berperilaku sangat berfluktuasi, berubah-ubah tergantung cuaca. Meski sangat samar, keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi karena suhu-suhu dan medan magnet selalu ada dimanapun di seluruh tempat di bumi ini. Menurut mereka, rakitan sensor khusus nantinya cukup kita jepitkan pada kabel yang mengalirkan listrik. Sensor dibangun dengan serangkaian algoritma kontrol dinamis yang dapat mengukur dan menskalakan energi yang ditarik dari lingkungan. Kemudian menggerakkan mikrogenerator sebagai sistem manajemen energi. Seluruh sistem kendali dalam sensor terdapat pada microchips khusus yang merupakan microcontroller atau otak untuk mengendalikan sistem secara autopilot, mematikan sensor, menurunkan daya, atau mematikan daya tersebut. Pada sensor ini juga dilengkapi dengan kapasitor yang dapat menyimpan energi yang telah diproses dalam manajemen daya. Menurut Profesor Steve Leb, timnya telah menguji coba sistem ini pada ruang mesin di sebuah kapal yang sangat pengap dengan sedikit energi dan ventilasi dari cahaya. Dalam percobaan ini, mereka menggunakan start panas atau bantuan daya atau energi awal untuk menghidupkan perangkat. Dalam eksperimen itu, sensor daya magnetik ini mampu diintegrasikan untuk memberi daya pada perangkat kecil lain, yakni pengukur putaran pada mesin. Jadi, meski tanpa baterai, gabungan sensor tersebut nantinya dapat menginformasikan data dari keadaan mesin ke ruang kontrol di kapal tanpa harus memberi suplai dari energi atau daya baterai atau generator listrik. Ya, pada eksperimen awal kelemahan ada pada start panas, yang artinya perangkat masih membutuhkan bantuan daya dari luar untuk menjalankan sensor.
Tapi menurut Profesor Lee, perangkatnya sebenarnya juga dapat melakukan start dingin. Tapi itu tentunya memerlukan waktu untuk benar-benar mengisi energi pada sistem. Barulah setelah energi terkumpul, energi yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk start operasi. Tapi karena energi yang dipanen sangat kecil, proses pengumpulan energi awal untuk start akan memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum sensor terisi penuh dengan energi dan siap untuk dioperasikan. Karena itu, para ilmuwan harus berpikir keras untuk menciptakan teknik baru untuk pemanenan energi yang lebih cepat agar sensor ini dapat benar-benar beroperasi tanpa bantuan energi dari luar, di mana nantinya Anda tinggal meletakkan sensor tersebut, lalu sensor akan secara mandiri mengumpulkan daya. Setelah terkumpul, barulah perangkat akan teraktivasi. Hal ini yang kita sebut dengan start dingin. Selain itu, para ilmuwan juga harus menyempurnakan agar sistem dapat beroperasi dengan efisien dan merancang sistem agar kebal dari gangguan eksternal atau konsleting sistem. Meski saat ini, konsep ini hanya dapat memberi daya pada perangkat-perangkat kecil, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan sensor ini dapat lebih baik dalam pengumpulan daya hingga dapat menggusur dominasi baterai umum di dunia ini. Ya, dan demikian informasi dari Profesor Kardus tentang sensor pemanen energi alami mandiri karya para ilmuwan MIT. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Laboratorium MIT, Amerika Serikat, mengabarkan.